Nama Kevin Andi, aku umur 29 tahun dari kelompok 120 Impact. Jadi udah join SMCC dari 2012. Terus waktu itu masih akhir-akhir mau selesai kuliah. Terus sempat kerja selama setahun di multimedia developer sebagai desain grafis. Waktu itu ngerjain bikin game gitu, game Android. Nah, terus akhirnya 2014 mutusin untuk resign dan nyobain usaha kecil-kecilan ini sama teman-teman, dua temanku. Jadi Pipepo itu usaha yang saya bangun dan kita ada bertiga memulai usahanya. Alasan waktu itu sebenarnya aku bukan orang yang punya tujuan. Maksudnya, waktu itu nggak ngerti mau habis resign ini aku mau ngapain. Bahkan waktu habis lulus pun dapat kerjaan juga karena dapat tawaran gitu, tawaran magang, terus akhirnya dikontrak di tempat itu. Tapi memang ada sempat ketidakfairan ya. Jadi waktu itu kontraknya tuh tidak sesuai perjanjian, jadi 3 tahun. Makanya setelah setahun itu saya juga memutuskan untuk resign karena di situ pun projectnya juga udah mulai slow, jadi kayak banyak nganggur gitu. Terus kebetulan sempat memulai iseng-iseng bikin Pipepo itu sama temen. Nah akhirnya setelah di persimpangan bingung mau kerja apa, sempat juga mendaftarkan diri di tempat lain dan ya nggak pernah kepikiran gitu loh, maksudnya mau seriusin Pipepo ini. Soalnya kan waktu itu memang masih baru sekali dan mungkin kayak kurang menjanjikan gitu loh. Maksudnya nggak ngerti ini bisa nggak menopang hidupanku. Dan yang waktu itu mendorong ya Bapak Rohani salah satunya. Waktu itu bergumul, terus juga disupport sama Bapak Rohani. Terus juga mikir waktu itu masih umur belum 30, jadi kalau misalkan nyoba gagal ya mungkin masih ada kesempatan kayak gitu loh. Mumpung belum punya tanggungan. Terus juga ya waktu saat teduh Tuhan mengingatkan untuk memulai dari apa yang aku punya. Ya waktu itu sudah jalanin beberapa tahun, kira-kira pas tahun ketiga itu juga masih gaji, kan kita pakai sistem gajian, itu income kita juga nggak pasti, bahkan aku sampai makan itu sehari cuma bisa 10.000 budgetnya. Karena ya di bawah UMR dan bahkan pernah minim banget gitu loh. Dan ya itu nggak gampang karena mama papaku pasti khawatir. Jadi sempat sampai berdebat dan aku insist untuk ngerjain ini. Itu nggak gampang, maksudnya capek juga. Itu nggak cuma sehari, hampir sering gitu. Hampir tiap hari bahkan berdebat soal lah kamu ganti kerjaan aja kayak gitu. So stressful dan juga income-nya up and down. Terus ngelihat teman-teman yang lain sudah mungkin udah punya bisnis yang jalan, yang ngikut orang juga udah stabil banget, terus yang bantuin orang tua juga udah enak banget. Jadi ngelihat ke diri sendiri jadi down lagi. Terus juga ngerasa ilmunya itu aja, maksudnya pengen belajar lebih, kadang ngalami jalan buntu tapi bingung mau belajar dari mana. Kayak memang benar-benar cuman mengandalkan pengalaman, nyoba-nyoba gitu. Sempat salah juga perhitungan kita minus gitu. Jadi kerasanya udah dapat income tapi ternyata itu minus karena salah hitung, karena kita nggak ngerti. Terus mungkin yang bikin struggle lagi ya itu ketika sudah bertahun-tahun, udah 4 tahun bahkan, memang ada progres tapi masih kayak nggak sebanding dengan usaha yang kita keluarin gitu. Kita udah capek banget tapi hasilnya masih gitu-gitu aja. Sampai ya ketika momen aku pengen nyerah itu nggak cuma sekali, berkali-kali. Tapi satu yang Tuhan ingetin waktu dulu retret murid, pernah Tuhan itu ngasih aku vision secara pribadi. Banyak anak muda di meja-meja komputer kerja yang mereka mengenal Tuhan di tempat kerja kayak gitu. Jadi itu yang bikin aku nangis lagi. Aku oke, Tuhan itu memang yang Tuhan mau, ya udah aku tetap mau nggak nyerah kayak gitu. Yaitu yang mungkin momen struggle. Terus juga ya mungkin baru tahun ke
5 ke 6 ini baru mulai ada hasil. Justru itu yang bikin bertanya-tanya ke Tuhan. Tuhan kan Tuhan yang suruh waktu awal-awal, tapi kenapa kok seperti ini gitu loh. Terus nanti gimana caranya kasih kesejahteraan buat pegawai kayak gitu. Itu yang aku nyesek gitu loh. Dan ya aku pun juga nggak mau sampai mereka gajinya harus dipotong gitu loh. Ya memang yang pertama yang harus dipotong ya kita sendiri, baru mereka. Dan ya itu kembali lagi itu juga yang akhirnya jadi kayak bumerang, dua sisi juga sih. Justru itu yang membuat aku bertanya-tanya ke Tuhan, tapi juga sisi itulah yang menguatkan, maksudnya ya justru itu Tuhan makanya mau pakai kamu gitu, maksudnya mau pakai Pipepo untuk bisa sudah ada orang-orang yang dipercayakan gitu. Jadi ya nggak mungkin motong di tengah jalan, gimana nasib mereka. Ketika di titik buntu memang aku merasa banyak hal yang dipelajari, maksudnya aku orang yang cukup reaktif. Aku orang yang reaktif, jadi ketika keadaan nggak baik, moodku ikut naik turun kayak gitu. Keadaan baik, aku kembali bisa senang lagi kayak gitu. Tapi ya aku tak sadar kalau itu bukan yang Tuhan mau, maksudnya Tuhan benar-benar nggak mengangkat setiap krisis ataupun kesulitan, tapi benar-benar lewat setiap masalah, setiap struggle tuh Tuhan mau kita keluar jadi pemenang kayak gitu. Jadi ya no turning back. Ketika mau mulai entrepreneur dulu, sempat Bapak Rohani saya tanya, kamu siap nggak berdarah-darah? Waktu itu ya aku ya jawabnya karena masih semangat ya, jadi ya siap kayak gitu. Tapi ketika jalanin sendiri, ternyata memang itu real gitu loh. Ketika struggle itu nggak ada yang bisa nolong kita gitu. Kita sendiri yang bisa selain Tuhan. Maksudnya ya kalau kita males ya kita nggak akan bisa ada pertumbuhan kayak gitu. Ketika kita nggak mau belajar ya ilmunya kita ya mentok cuman segitu-gitu aja. Jadi ya memang benar-benar musuh terbesarnya itu diri sendiri. Jadi ketika kita mulai di zona nyaman, kita mulai terlena dan mulai mundur ke belakang, karena aku percaya nggak ada yang namanya stagnan, adanya itu maju atau mundur. Jadi ya lewat proses yang nggak gampang ini banyak hal yang aku pelajari, karena aku percaya Tuhan itu baik. Ketika keadaan belum baik itu berarti belum ujungnya. Banyak sekali momen-momen di mana aku pengen nyerah, ya Tuhan itu selalu mendatangkan orang-orang untuk support aku, terus selalu ada penghiburan kayak di saat sudah mulai mungkin flat, terus juga keadaannya lagi nggak bagus secara keuangan, tapi tiba-tiba ada pihak lain yang mengapresiasi bisnisku, misal kayak dari Instagram Asia Pasifik sempat interview kita sebagai salah satu sampling bisnis yang pakai Instagram di Indonesia, di Surabaya lebih tepatnya. Dan hal-hal seperti itu yang buat kita semangat lagi. Maksudnya, oh ternyata kita terlalu memandang rendah apa yang ada di depannya kita. Tapi ternyata Tuhan itu menunjukkan bahwa ini loh, kamu bisa, kamu ada aku. Maksudnya benar-benar Tuhan itu nggak tidur, walaupun kelihatannya keadaannya nggak seperti yang saya inginkan, tapi penyertaan Tuhan itu nyata. Jadi ya itu, bukan berarti keadaan bakal baik-baik saja. Maksudnya mengikut Kristus bukan berarti keadaan akan nyaman-nyaman atau mulus-mulus saja, tapi janji Tuhan itu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang aku pegang sih. Jadi sampai hari ini pun banyak surprise kecil yang Tuhan kasih di momen-momen mulai loyo, mulai nggak semangat. Tujuan berbisnis sekarang kalau dalam internal tim ya simpel aja sih, kepingin bisa empower orang-orang yang terlibat dalam Pipepo, entah itu vendor kerjasama atau tim saya sendiri, partner. Maksudnya dengan membangun budaya kerja yang baik, terus budaya kerja yang juga mengandalkan Tuhan, karena aku percaya ada faktor Tuhan yang di luar
kepintaran kita, pengalaman kita. Karena aku juga merasa aku bukan orang yang pintar dalam berbisnis, karena ya kalau aku mungkin pintar mungkin aku nggak sampai se-struggle itu. Jadi ya harapannya bisa mengempower orang yang ada di dalam Pipepo, terus juga bisa jadi berkat buat orang lain yang pernah bertransaksi di Pipepo. Jadi merasakan kalau esensi dari memberi, kayak gitu, giving. Justru kalau aku pribadi, Tuhan itu menunjukkan bahwa Dia berkuasa dan proses itu nggak mengkhianati hasil itu di momen-momen pandemi ini. Jadi kalau menurut hitung-hitungan dan menurut logika harusnya personal gift ini bakalan sepi. Karena orang nggak sedang merayakan acara kan. Nggak ada pertemuan-pertemuan, nggak ada event. Harusnya memang sepi. Tapi ya surprisingly semenjak awal Februari sampai sekarang itu project tiap bulan tuh berdatangan dan nggak pernah aku terima sebelumnya. Maksudnya project-project besar, bukan yang retail satu persatu gitu. Itu karena awal tahun dan tahun lalu itu banyak belajar soal kegigihan. Maksudnya nggak nyerah, terus walaupun males tapi tetap harus diterabas untuk nawar-nawarin barang ke orang walaupun mengalami banyak penolakan. Di awal tahun ini itu nggak nyangka, karena sebenarnya banyak sekolah-sekolah yang nggak ada respon terhadap penawaranku. Tapi setelah bulan Maret dan seterusnya itu tiba-tiba kontak kita satu persatu, which is memang ada yang turun juga. Maksudnya kan retailnya turun, tapi Tuhan gantikan kayak gitu. Itu jadi untuk teman-teman yang mungkin mau memulai usaha atau sudah memulai di tengah-tengah, ya percayalah bahwa proses gak mengkhianati hasil. Itu juga yang terus disampaikan Bapak Rohani waktu down. Jadi ya yang penting kita berintegritas, yang penting kita melakukan jalan Tuhan. Kalau mungkin sampai detik ini masih susah, yaitu belum musimnya aja. Jadi bukan berarti yang kita kerjakan salah.